Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Honorable to Ms. Rifatul Mahmuda, MSc as my supervisor, Honorable to Ms. Suci Amalia, MSc as my consultant, and Honorable Ms. Annie Yulianti, MSc as a examiner. In here, I will explain about my research, and title is Chemical Laboratory Wastewater Treatment using natrium hydroxide and phytoremediation of Hydrilla verticillata to treat level of copper and nickel metals. Outline of presentation, introduction, literature review, methodology, the result, and conclusion. Introduction. Laboratory waste is the rest of chemical use in the activity, the practicum, or research. Laboratory waste is classified in the category of hazardous and toxic waste and needs special handling. Why choose copper and nickel as a contaminant? Because copper is very useful for the growth of the plant tissue, especially leaf tissue, where there is the process of photosynthesis. Nickel is a heavy metal that pollutes the groundwater and surface water such as rivers and lakes. Aim of the research to determine the ability of aeration, precipitation, and phytoremediation Hydrilla verticillata in concentration of heavy metal copper and nickel from wastewater, and to identify the influence exposure time to ability of Hydrilla in treat copper and nickel. Scope of the research, the sample Hydrilla verticillata are taken from the surface of Ranugati Lake Pasuruan, and the sample metal waste from the Laboratory of Chemistry, Faculty Science and Technology, Islamic State University, Maulana Malik Ibrahim Malang, and the time variation of the exposure of waste heavy metal for 5, 10, and 15 days. The analysis of the parameter include pH, POD, and COD, and the last analysis of copper and nickel metal in Hydrilla using atomic absorption spectroscopy. Literature review, phytoremediation is a technique restoration of contaminated plant using plant that is used to absorb heavy metal in the tissue cell. The advantage of phytoremediation are simple method, cost-effective, and efficient. Hydrilla verticillata is a type of water plant that have rhizome are yellowish-white, growing on the sediment underwater to a depth of 2 meters. The content of Hydrilla verticillata can see on this slide. Why using Hydrilla verticillata? Because Hydrilla verticillata grow very much on Ranugati Lake, and Hydrilla has ability to tolerate low lake level, and the benefit of Hydrilla verticillata can absorb metal waste. There are two of treatment of metal waste. First, aeration and precipitation. Aeration is addition oxygen to metal waste using aerator for aeration, and precipitation is reacting the waste with chemical precipitating using natrium hydroxide. Methodology, time on July until August 2020, place analytical laboratory. Tools and material can see on this slide. Step of the research, sampling planes, acclimatization of plane sample, parameter analysis of POD, COD, and pH level in laboratory, preparation of solution laboratory wastewater using natrium hydroxide. The exposure of sample plane with metal waste, analysis of metal content of copper and nickel, and the last analysis data. Sampling plane, Hydrilla verticillata taken 2 kg on Ranugati Lake Pasuruan and then put in a plastic. Acclimatization of plant sample, put Hydrilla in a tube containing 10 liters of distilled water, and then pour for 5 days. BOD and COD analysis was carried out in environmental laboratory
at PGT1 Malang. Preparation a solution of laboratory waste using natrium hydroxide. Laboratory waste take and add beker glass 2 liters and then add natrium hydroxide until pH neutral and wait for 24 hours. The exposure of the sample plane with heavy metal, 20 grams hydrilla, and then prepare wash. It is put into a glass container, and then hydrilla was exposed to waste on 5, 10 until 15 days. Analyze of laboratory waste taken 50 milli of waste resulting from exposure and put into a beker glass. Add 10 milli of nitric acid and digest using a hot plate at temperature of 100 Celsius, cooled and analyze using AAS. Analysis of Hydrilla verticillata. The hydrilla was prepared by microwave digestion because before analyzed using AAS, the stem and leaf are separated and dry in the oven. After dry, then masked with a mortar and then digest using microwave digestion using nitric acid and peroxide acid. Analysis of copper and nickel using AAS. The result, sampling process. Hydrilla verticillata from Granugratti Lake sampling was conducted at 10 until 12 EM. Acclimatization of Hydrilla verticillata. Acclimatization aims to assess the adaptation process of plant to the new environment. In this step, it carried out 5 days with help an aerator. From this data, it was obtained that the BOD and COD value decrease. And pH value, the addition of natrium hydroxide has a function to increase the pH in wastewater. On pH value, the use of aerator higher value than without aerator. This is exposure process of days 5, 10, and 15. Determination of standard curve for copper and nickel metal. The accuracy to be perfect if the value of R approaches 1. Determination of copper and nickel metal in laboratory waste. On this slide, the resulting metal content is in wastewater after exposure. The use of aerator is decreasing, where without aerator, the result unconstant. LSD result of copper and nickel using ANOVA calculation. Notation of E and B is so the significant different result. Analysis of copper and nickel metal in Hydrilla verticillata, highest value of copper metal, so at day 10 without aerator, and then highest value on nickel metal, so at day 10 with aerator. Determination of BCF or bioconcentration factor. The BCF value more than 1 is indicated to be a hypercumulator plane. And determination of translocation factor. So copper metal
at day 10 without aerator, and then nickel metal, same with copper. This is the mechanism of copper and nickel metal by Hydrilla verticillata. And the last conclusion, Hydrilla verticillata can be used as a hypercumulator bank because it has a BCF and TF value more than 1. The greatest exposure time for copper metal on day 5 using an aerator is 251.42 ppm, while the large exposure time of nickel metal is on day 5 using an aerator, which is 110.25 ppm. The exposure result obtained by using an aerator are better than without aerator. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anggra. Kemudian dilanjutkan pertanyaan dan saran Ketua Penguji. Monggo Bu Eni. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat ya Anggra ya, sudah sampai tahap SEMH, sudah melalui pengambilan data yang cukup lama ya. Cukup lama atau singkatkah ini? Menurut Anggra, berapa lama Anggra waktu di lab kemarin? Suara saya kedengaran jelas ya, saya nggak berteriak ini, apa? Nggak terlalu mengeraskan suara, tapi tetap bisa jelas apa enggak? Bisa jelas. Ya, oke. Oke. Berapa lama Anggra untuk pengambilan datanya? Di lab kemarin saya cuma 1 bulan, Bu. Ya. 1 bulan, tapi yang dikerjakan kalau saya simak tadi sebenarnya cukup banyak ya. Iya. Cukup ya 1 bulan. Insya Allah cukup, Bu. Banyak yang di dandaannya itu, di dandaannya aku bayar. Yang ada kok ya. Analisakan. Yang dianalisakan cuma BUD sama COD aja. Oh iya, saya BUD sama COD saja. Yang lain kerjakan sendiri. AAS ya. Oke. Ya, Anggra, nanti Samencek, apakah sebenarnya juga sudah Samencek untuk istilah? Istilah itu kalau biasanya yang namanya paparan, ini kan sebelum pemaparan, sesudah pemaparan. Pemaparan itu kalau nggak salah dalam bahasa Inggrisnya disebut exposure ya. Iya. Exposure gitu. Nah, itu biasanya yang dikatakan pemaparan itu justru yang jelek. Misalnya ada seseorang yang terpapar pestisida, terpapar logam berat, terpapar misalnya polutan di jalan, misalnya dari asap kendaraan bermotor, misalnya begitu. Jadi setahu saya exposure atau paparan itu justru dari sesuatu yang jelek. Ya. Nah, kalau di Anggra ini misalnya saya ambil halaman 41 ya. Misalnya halaman 41 di situ di tabel ada tulisan sebelum pemaparan, sesudah pemaparan. Ini pemaparannya maksudnya apa? Pemaparan yang di naskahnya Andra ini maksudnya apa? Waktu dipaparkan tuh diinteraksikan dengan hidrilanya, Bu, limbah dan hidrilanya. Artinya kalau misalnya di tabel ya, di tabel misalnya sebelum pemaparan ya, sebelum pemaparan maksudnya limbahnya kan sudah ada gitu kan. Limbahnya sudah ada tetapi belum diberikan hidrilla gitu. Ya. Belum di fitoremediasi mungkin harusnya Mbak. Iya, mungkin menurut saya apa begitu gitu lah. Nanti coba dicek lagi. Kalau sepaham saya, exposure atau pemaparan itu justru dari apa? Limbah. Dari sesuatu yang jelek. Misalnya, yaitu tadi yang tadi saya kasih contoh. Kalau yang di konteksnya ini, kalau di tabel ini mungkin belum mungkin cari istilah yang lebih tepat apa begitu.
Misalnya sebelum fitoremediasi atau sesudah fitoremediasi, misalnya begitu. Ya, cek lagi apakah saran saya itu sudah benar atau justru yang benar yang punyanya Anggra, gitu ya. Karena kok saya merasa nih aneh kalau versi saya ya, nanti cek lagi. Itu yang istilah sebelum pemaparan dan sesudah pemaparan itu istilah itu menurut saya kurang tepat. Kemudian jadi kalau pada saat ini yang dikasih pada saat nomor 1, nomor 2 ini yang di halaman 41 itu tanpa aerasi, begitu. Pakai aerasi. Pakai aerasi. Okay. Pakai aerasi, tapi faktor koreksi dari aerasi saja ada enggak? Maksudnya kalau tadi kan ada di logam, itu saya lihat ada yang aerasi sendirian, ada yang aerasi plus hidrila, atau bagaimana? Aerasi plus hidrila, terus satunya hidrila saja, yang aerasi saja nggak ada ya? Yang aerasi saja enggak ada, Bu. Ini pakai yang aerasi plus hidrilanya yang sesudahnya itu. Oh, ya. Gini, kalau pengalaman saya, aerasi itu memberikan kontribusi cukup besar. Yeah. Cukup besar dan sangat besar. Andai kata tanpa hidrila, tapi ada aerasi gitu loh. Jadi kan kita mau membahas tentang hidrilanya saja. Biar enggak pemahaman yang membaca juga enggak sampai salah. Mungkin berkali-kali disebutkan atau bagaimana ya, di metodenya itu disampaikan bahwa ini adalah kerja dari gitu ya, hasil yang didapat ini adalah hasil hidrila plus aerasi, karena banyak di di sistem pengolahan di industri itu andai kata tanpa hidrila itu kan harus umum ya, jadi ipal-ipal itu kan tanpa hidrila itu sudah umum, yang taruhlah yang wis jalan selama ini itu seperti itu. Nanti misalnya ada yang plus biasanya aerasi nanti plus ditambahkan mikroba misalnya begitu. Jadi aerasi sendirian itu akan memberikan pengaruh yang signifikan sekali untuk meningkatkan kualitas air. Sehingga mungkin nanti di sini karena sudah dijalani berarti membahasakannya misalnya ini adalah plus aerasi. Saya kira tinjauan plus aerasi atau di bab 2 dikatakan bahwa ini ada aerasi, bagaimana pengaruhnya aerasi dalam pengolahan, bagaimana pengaruhnya aerasi untuk peningkatan kualitas air, itu menurut saya juga plus dimunculkan supaya supaya lebih dipahami bahwa lebih objektif menurut saya, supaya dua-dua berarti ini yang kerja kan dua-duanya, aerasi ada, hidrila ada gitu. Ya. Atau karena yang di BOD, COD kan nggak ada, yang hidrila saja nggak ada, betul? Nggak ada, pakai aerasi. Ya kan langsung aerasi plus hidrila kan gitu ya. Kalau yang tadi yang di logam masih memungkinkan aerasi dan hidrila, satunya tanpa aerasi, nanti itu bisa memberikan poin di bagian aerasinya, ya. Artinya plus aerasi, satunya hidrila saja. Nanti itu bisa kemudian dipakai, ini aerasi dan hidrila hasilnya kayak gini. Kalau hidrila saja kayak gini, maka nanti kerja aerasi di bagian mana ya, atau kerja hidrila seberapa ya, misalnya gitu kita bisa lebih mencermati gitu. Oke, jadi kalau di sini memang nggak ada, ya sudah, nanti itu tadi masukan saya, aerasi diberikan wacana juga dari awal tentang aerasi, tinjauan tentang aerasi gitu. Kemudian dari hasil uji. Oke, yang BOD
COD. Ini sampelnya sudah sampel limbah apa bukan untuk halaman 41? Limbah. Sampel limbah. Iya. Nah, kalau dia sampel limbah berarti nanti sampean bisa sudah ada kaitannya nggak di belakang nanti bahwa ini data BOD, COD, kemudian data AAS mau diberikan apa namanya kesinambungan, ada hubungannya enggak data ini sudah ada begitu belum? Kalau yang sama BOD, COD belum, Bu. Maksudnya dihubungkan penjelasan logam dihubungkan Penjelasan. dengan kandungan BOD, COD gitu, toh, Bu? Maksudnya data itu kan harapannya kita ketika dapat data dengan lebih dari satu parameter, kudune API kalau saling berhubungan. Misalnya artinya tidak berbanding terbalik gitu loh. BOD ini ngomong ini, ngomong AAC, kudune yang ngomongnya senada gitu, sejalan. Ada yang bisa kita tarik benang merahnya gitu loh. Dari Datanya data, bagaimana punya Anggra? Ya. Datanya Anggra bagaimana datamu Anggra? Yang BOD sama COD-nya turun dari limbah murninya. Rata-rata yang di analisis logamnya juga turun, Bu. Ya, misalnya sampean bisa memberikan masalahnya ini satu parameter aja kan ya, siapa namanya Anggra? Artinya tidak bisa nanti dicari benang merahnya itu loh, Bu. Misalnya BOD untuk yang sekian pemaparan ppm, sekian pemaparan. Iya, soalnya BOD COD-nya kan ini hanya satu kali saja, bukan tiap Dan kali istilahnya treatment ada waktu sampel. juga, misalnya 5 hari, 10 hari, apakah ada trennya? Nah ini rada repot. Nah, maksud saya, meskipun tidak seperti itu, ini kan hasil pada BOD COD ini kan bagus, gitu kan Bu? Ya. Artinya kan sesuai dengan harapan. Pada kondisi yang menurunkan konsentrasi limbah kan juga sejalan, sesuai harapan juga maksud saya. Iya kan? Betul. Nah, kalau misalnya seperti itu, maka kan dari pengertiannya sendiri BOD itu apa, COD itu apa, berarti kan nggak ada yang pertentangan. Dari data BOD, data COD, kemudian dari data logam kan berarti nggak ada pertentangan. Kalau nggak ada pertentangan kan kalau diuraikan dari pengertiannya BOD itu berarti ngukur apa sih? COD itu nggak berarti ngukur apa sih? Nah itu kemudian diberikan, kayak misalnya COD berarti kan chemical oxygen demand, berarti di situ ada konsentrasi apa yang butuh diuraikan, yang membutuhkan oksigen, dan itu ketika itu sejalan kan bisa dikaitkan menurut saya. Justru ini apik karena ini datanya bagus menurut saya kan karena sesuai dengan harapan saya. Aduh rame. Di kampus aku memang gitu itu. Lek nang kampus arepe ngajar, arepe nguji, lek ngomong. Lek ora